Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi terkait P3K Guru di tahun 2023 ini. Jadi di sini kami ingin menyajikan ya bahwasanya untuk P1 tanpa formasi di tahun 2023 ini akan menjadi prioritas atau mendapatkan porsi yang jauh lebih besar untuk target pengangkatan P3K dari guru honorer yang diupayakan Bapak Ibu ya. Kemendikbudristek sudah berulang kali mengupayakan tuntas di tahun ini, tahun 2023 Bapak Ibu. Tapi sebelum kita lanjut, sekali lagi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, di sini judul video kami di sini adalah semakin jelas ya, nasib P1 tanpa formasi, target pengangkatan P3K dari guru honorer tuntas tahun ini 2023. Amin ya, semoga saja betul-betul direalisasikan ya. P1 tanpa formasi terdepan di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini rekan-rekan guru sekalian, kami ingin menyajikan sebuah informasi ya. Mas Nadiem targetkan pengangkatan P3K dari guru honorer tuntas tahun 2023. Alhamdulillah ya, syukurlah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saja betul-betul apa yang dicita-citakan atau diimpikan oleh menteri kita Mas Nadiem Makarim betul-betul direalisasikan ya. Terjadi pengangkatan untuk guru honorer bisa tuntas di tahun ini 2023. Nah, kita langsung saja ya menyimak berita dari salah satu media elektronik ya, gpnn.com. Di sini dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan ya, Riset dan Teknologi Mas Nadiem Makarim itu menargetkan pengangkatan P3K dari guru honorer tuntas tahun ini ya. Tahun ini maksudnya tahun depan, ini tahun 2023 berarti sekarang ya. Dengan demikian guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 itu sangat berpeluang besar Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah kejelasan yang harus diingat oleh guru honorer terutama P1 tanpa formasi, bahwa jauh-jauh hari sebelumnya Kemendikbudristek itu ingin menuntaskan guru honorer melalui program 1 juta guru. Namun karena di tahun lalu ya 2022 dengan tahun 2021 formasi yang masuk di pusat itu tidak sama atau lebih sedikit daripada jumlah formasi yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi di tahun 2023 ini sudah ada 3 strategi khusus dari pemerintah bagaimana agar kebutuhan guru di setiap instansi bisa selaras dan sejalan dengan ajuan yang akan dilakukan oleh Pemda itu paling lambat Maret 2023 Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini di slide keduanya. Di sini dikatakan ya, langsung dari Prof. Nunuk Suryani ya, selaku PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Di sini Ibu Nunuk Suryani, Mas Nadiem sapaan akrab Nadiem Makarim menginginkan Bapak Ibu ya, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari guru honorer itu dituntaskan tahun ini atau tahun 2023. Jadi keinginan Mas Nadiem ini sudah sangat jelas ya, tidak usah dipertanyakan lagi, ingin menuntaskan guru honorer menjadi ASN P3K tepat di tahun ini 2023 ya. Artinya guru honorer termasuk lulus PG ya. Jadi ini termasuk lulus PG, hasil seleksi P3K 2021 akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K, tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Jadi nantinya untuk P1 tanpa formasi di tahun 2023 ini Bapak Ibu, itu nantinya akan ada kebijakan Bapak Ibu ya, kebijakan khusus, tetapi tetap nantinya kita masih menunggu regulasinya Bapak Ibu ya, karena kemungkinan di tahun 2023 ini ketika P3K akan digelar itu biasanya ada Permenpan RB yang baru ya. Jadi Mas Menteri Nadiem menargetkan 2023 selesai semua P3K dari guru honorer. Makanya akan ada regulasi baru lagi untuk 2023, kata Nunuk Suryani baru-baru ini. Yang kita harapkan Bapak Ibu ya, ketika nanti terbit regulasi baru, mudah-mudahan saja di regulasi baru itu atau semacam Permenpan RB yang baru, mudah-mudahan mengcover P1, P2, P3 ya yang belum mendapatkan penempatan di tahun lalu. Artinya ada semacam kebijakan khusus ya. Ini kita lihat di sini akan diperjuangkan ya, Kemendikbudristek akan memperjuangkan lulus PG ya, guru lulus PG maksudnya P1 ya, untuk mendapatkan kebijakan khusus ya. Mudah-mudahan di regulasi baru nanti ada kebijakan khusus. Amin ya. Kita masih menunggu-nunggu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja secepatnya rilis ya. Nah, di sini jelas dikatakan beliau menegaskan Menteri Nadiem sangat berniat Bapak Ibu ya menuntaskan masalah guru honorer. Tahun ini 193.954 guru lulus PG, sebanyak 127.000 sudah pasti diangkat menjadi P3K ya. Jadi ingat, jadi dari 193.000 yang masuk dalam kategori P1, ternyata ada 127.000 yang sudah pasti diangkat P3K di jalur formasi 2022 ini. Namun masih tersisa sekitar 65.000 Bapak Ibu ya yang belum mendapatkan formasi. Nah, itulah nantinya yang akan dicarikan solusi atau menjadi semacam bahan pemikiran pemerintah. Pasalnya keberadaan 55.000 atau 65.000 guru lulus PG itu ada dua alasan Bapak Ibu ya. Nah, dan memang terbagi dua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu ketahui memang terbagi dua. Di sini pertama, pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sesuai jumlah guru lulus PG. Nah, ini sudah ada solusinya nanti di tahun 2023. Jadi meskipun nanti di tahun 2023 misalkan ada Pemda yang tidak mau mengusulkan formasi, itu tidak jadi masalah sebenarnya sampai bulan Maret, karena nantinya sudah ada kebijakan poin pertama yang mengatakan bahwa kalau misalkan Pemda tidak mengusulkan formasi, nanti akan langsung dilengkapi oleh pemerintah pusat. Jadi secara otomatis Pemda tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu ya, mengusulkan tidak mengusulkan, yang jelasnya Kemendikbud akan mendata berapa kebutuhan di instansi tersebut dan akan langsung melengkapi formasinya. Itu satu-satunya cara yang ditempuh Kemendikbud agar nanti P1 tanpa formasi itu bisa diakomodir di tahun ini atau tahun 2023 Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, di mata pelajaran mapel tertentu itu jumlahnya berlebih. Nah, ini yang jadi persoalan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ada sekitar berapa ya, 19.000 kalau tidak salah ya. Ini masuk dalam kategori mapel gemuk ya atau mapel berlebih. Nah, ini akan menjadi PR tersendiri di tahun ini ya dari Kemendikbudristek ya. Mudah-mudahan saja ada solusinya. Tapi sebenarnya di tiga kebijakan itu harusnya bisa mengcover Bapak Ibu ya. Harusnya bisa mengcover. Nah, di sini dikatakan bagi daerah yang belum mengusulkan formasi P3K secara maksimal, maka Kemendikbudristek terus berupaya melakukan pendekatan agar Pemda mau mengusulkan. Tetapi ketika sudah melakukan pendekatan dan masih juga tidak mau mengusulkan, nanti Pemda akan nanti pemerintah pusat yang akan langsung melengkapi. Nah, nanti kita lihat ya alasannya di sini. Kuota yang disiapkan pemerintah pusat sudah maksimal, tetapi Pemda tetap jadi penentu. Tetapi ketika tiga kebijakan ini sudah berlaku, maka Pemda bukan lagi penentu, karena ada tidaknya formasi yang diajukan, maka pemerintah pusat akan melihat, oh di instansi A itu sekian kebutuhannya, usulnya masuk sekian, nanti kekurangannya itu akan dilengkapi langsung oleh pemerintah pusat. Ini salah satu poin yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Bu Nunuk pun menghimbau para guru lulus PG tanpa formasi untuk tidak patah semangat. Pemerintah tengah membahas solusi tepat untuk penuntasannya. Target pemerintah 2023 semua selesai, sehingga pada 2024 proses rekrutmen calon aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K akan sesuai ketentuan Undang-Undang ASN. Mulai 2024 rekrutmen ASN hanya untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik atau lulusan pendidikan profesi guru. Jadi nantinya kalau misalkan seluruh guru honorer tuntas di tahun 2023, maka secara otomatis di tahun 2024 akan ada lembaran baru dan akan ada aturan baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini dikatakan sementara itu dalam puncak Hari Guru Nasional tahun 2022, Menteri Nadiem menyampaikan sebanyak 600.000 guru honorer diangkat P3K sampai akhir tahun. Hal itu sebagai komitmen pekerjaan untuk mensejahterakan para guru honorer. Mantap ya. Ini diutarakan di HGN kemarin. Kemudian di sini salah satu solusi ya, usulan formasi P3K 2023 harus masuk Maret. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ketegasan dari Kemendikbudristek, para kepala daerah diminta segera memasukkan usulan formasi 2023. Pemerintah pun memberikan tenggat waktu sampai Maret. Nah, jadi ada deadline ya bagi pemerintah daerah untuk segera mengusulkan formasi karena hanya sampai bulan Maret tahun 2023. Nah, di sini Nadiem Makarim mengatakan ada 3 kebijakan yang akan ditempuh. Salah satunya poin pertama, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi P3K sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Jadi sudah ada perbedaan di tahun 2022. Jadi kalau misalnya di tahun 2022 kemarin Pemda mengajukan 30 formasi padahal kebutuhannya 2000, itulah 30 yang akan diperebutkan oleh guru honorer. Itu tidak berlaku nanti di tahun ini. Misalkan Pemda ada yang tidak mau mengusulkan formasi sama sekali. Kalau ada Pemda yang tidak mau mengusulkan formasi sama sekali, maka sesuai dengan poin pertama kebijakan Kemendikbudristek, maka Kemendikbudristek dan pemerintah pusat akan langsung melengkapi formasi itu. Jadi Pemda otomatis tidak berbuat apa-apa, dan ini satu-satunya cara agar membuka peluang besar bagi P1 tanpa formasi untuk diakomodir, supaya persoalan formasi dan anggaran itu tidak jadi masalah lagi. Mudah-mudahan tuntas ya di tahun ini, karena 3 kebijakan ini betul-betul menyempurnakan dari kelemahan-kelemahan yang ada di tahun 2021 dan di tahun 2022. Amin ya, semoga seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.